Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, saudara. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara, kita masih terus berbicara tentang satu pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Supaya teman-teman semua di sini memahami bahwa kita sangat amat membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Yang pertama, kamu belajar bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat berdiamnya siapa? Roh Kudus. Katakan, tubuh saya adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. 1, 2, 3. Ya, kalau kita ini adalah tempat berdiamnya Roh Kudus, otomatis kita penghidup harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa. Amin. Tidak mungkin kita ini dalam tubuh yang benar, ya, tidak mungkin kalau kita punya tubuh ini najis, yang tinggal di dalam ini Roh Kudus, tidak. Roh Kudus hanya tinggal di tempat di mana kekudusan itu ada. Katakan sebelah kiri kanan, Roh Kudus hanya tinggal di dalam satu wadah yang kudus. 1, 2, 3. Ya, sehingga Anda harus bisa memastikan diri Anda tetap ada dalam posisi yang benar, posisi yang kudus. Artinya Anda berjuang untuk menjaga kekudusan hidup Anda masing-masing. Supaya apa? Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam tubuh kita. Sebab tubuh kita memang pada hakikatnya, pada dasarnya adalah tempat berdiamnya siapa teman? Roh Kudus itu sendiri. Katakan sebelah kiri kanan, pastikan dia hidup di dalam kamu dan berkuasa atas kamu. 1, 2, 3. Ya. Kemudian Anda juga belajar ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus, dia diberi otoritas. Dia diberikan kuasa untuk apa, kakak? 1, menaklukkan dirinya sendiri. 2, menaklukkan musuh. 3, untuk dia tetap berjalan di jalan yang benar sampai pada akhir hidup dia. Artinya yang membuat kita bisa kuat di bumi ini, kakak, itu Roh Kudus. Kalau kita berjalan pakai kita punya kekuatan, saya bisa meyakinkan Anda 100%, kita akan betul-betul menjadi pribadi yang tidak akan pernah hidup lurus, kak. Kenapa? Yang memberi kita kekuatan itu Roh Kudus. Yang membuat kita mempunyai kemampuan untuk bisa tetap berdiri kuat di jalan yang benar, di atas yang benar, itu Roh Kudus, kak. Ada amin? Ada amin? Kemudian yang bisa menaklukkan kita punya diri, kita pakai kita punya kekuatan, tidak bisa, kak. Karena keinginan yang tersimpan di dalam diri kita itu begitu kuat. Anda bisa membayangkan Adam yang sudah dekat dengan Bapa saja, gagal tidak? Itu Adam yang tiap hari ketemu Bapa di hari sejuk, Bapa kita turun melangkahkan kaki di Taman Eden, berbincang-bincang dengan Adam. Itu pun Adam masih goyang, kakak. Ini apalagi kita yang modal percaya tanpa melihat ini. Kasih tahu sebelah kiri kanan, godaannya lebih banyak. 1, 2, 3. Yo, coba lihat sebelah kiri kanan. Godaan lebih banyak yang membuat kita tidak lagi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu kita butuh tidak Roh Kudus? Sangat butuh. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kita sangat amat membutuhkannya. 1, 2, 3. Ya, apalagi lawan musuh. Kalau Anda sudah bisa taklukkan Anda punya diri, musuh itu enteng, kak. Begitu. Anda punya tugas itu mengalahkan dia. Anda diberikan kuasa dan otoritas untuk mampu menaklukkan dia. Karena nanti kalau kamu baca di kitab Wahyu, yang akan berperang di Gog dan Magog itu Anda dan saya. Bersama dengan Bapa, ya, bersama dengan para malaikat Bapa, Tuanku Gabriel, Tuanku Mikael, habisi itu setan. Coba lihat sebelah kiri kan, oh begitu. Begitu, sehingga pada akhirnya kita mempersembahkan kemenangan itu kepada Bapa yang kudus dan yang benar. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, oleh karena itu sangat amat kita membutuhkan Roh Kudus. 1, 2, 3. Ya, yang hari ini kamu pelajari, tetapi banyak orang tidak memahami, tidak mengenal ini pribadi, kak. Banyak orang yang menolak ini pribadi. Mari kita buka kembali lagi ini, Yohanes 14. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 saja ya. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih tahu sebelah kiri kanan,
segala perintah, bukan satu perintah saja. 1, 2, 3. Ya, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia terus. Titik dulu sampai situ. Ada satu kalimat yang begitu luar biasa. Dia berkata, dunia tidak dapat mengenal dia. Coba baca dulu 17b. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak, coba lihat sebelah kiri kananmu. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia. 1, 2, 3. Kalau tidak melihat berarti tidak bisa kenal. Mau kenal karena kalau lu pemata buta nah. Lu hanya dengar dia punya suara tapi tidak tahu wajahnya, tidak tahu dia punya mimik mukanya. Lu tidak mengenal dia secara utuh, hanya cuma dia suara. Tapi lu tidak pahami dia, lu tidak tahu apa yang diinginkannya. Saudara perhatikan ini baik. Ini satu pesan yang penting. Adakah kamu adalah bagian dari dunia yang tidak menerima dia? Dunia yang tidak mengenal dia? Atau kamu ada dalam satu posisi pribadi yang menerima dia dan mengenal dia secara pribadi. Karena banyak orang mengaku Kristen, tapi belum tentu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu dia pun hidup itu mau dituntun oleh Roh Kudus. Banyak orang berkata dia seorang pelayan Tuhan. Dia melayani di gereja, dia melayani apapun juga. Pokoknya pelayanan di mana dia ada di situ. Amin, yes. Masalah tidak masalah. Menjadi persoalannya adalah ketika seseorang itu melayani, dia melayani dengan dasar dituntun oleh Roh Kudus atau tidak, kakak? Karena Alkitab di sini bilang apa? Dunia ini tidak menerima dia. Karena dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia. Tidak melihat dia, tidak mengenal dia, makanya menolak dia dan tidak menerima dia. Anda harus bisa mengerti ini, pemahaman ini teman. Ini tulisan penting sekali. Karena kamu ada di mana, di posisi yang mana? Di posisi dunia yang tidak menerima dia, karena tidak melihat dia, karena tidak mengenal dia. Atau kamu adalah pribadi yang betul-betul adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Kamu mengenal dia, kamu melihat dia, makanya kamu menerima dia. Karena ciri orang menerima Bapa saya, atau menerima Roh Kudus dan penuh dengan roh di dalam diri sendiri. Dasarnya adalah apa tadi yang kamu baca ayat 15? Siapa yang mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Kata segala perintahku itu artinya apa? Seluruh perintahnya Bapa. Seluruh perintahnya itu di mana? Dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan kamu potong hanya cuma di Perjanjian Baru. Kamu harus tahu, murid-murid juga kadang-kadang mengambil kutipan dari Perjanjian Lama, dimasukkan ke dalam Injil, dalam tulisan-tulisan para rasul. Artinya apa? Para rasul sendiri masih mempergunakan Perjanjian Lama menjadi landasan yang benar dalam mereka pun hidup. Lu dan saya, kamu dan saya mau meninggalkan itu kan tidak boleh. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Selama kata Alkitab bilang langit, bumi, bulan dan matahari masih ada. Selama itu tidak ada hukum satu hukum Taurat tidak akan dihapuskan dari muka bumi. Artinya apa kakak? Hukum itu tetap berlaku dan itu tetap ada kakak. Ada amin? Perintahnya apa? Semua lu ikut. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Pokoknya semua yang dari Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Baru, Anda harus menuruti. Kan dia bilang segala. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bukan satu-satu tapi segalanya. Kasih tahu sebelah kiri, jangan yang ini lu taat, tapi yang ini tidak taat. Sama saja. 1, 2, 3. Iya, lu taatnya di sini, tapi lu tidak taatnya di sana. Tetap dong. Kasih tahu sama saja. 1, 2, 3. Nah, saya kembali ke sini teman.
Jadi kamu ada di posisi yang mana? Memang kita semua tinggal di bumi. Ada sistem yang di bumi ini dibangun, namanya sistem duniawi. Makanya disebut orang-orang surgawi dan orang-orang duniawi. Orang-orang surgawi adalah orang-orang yang hidup menuruti perintah-perintahnya Bapa, walaupun dia tinggal di muka di bumi. Orang-orang duniawi adalah orang-orang yang hanya mau mengikuti keinginannya sendiri, keinginan yang diikuti dengan hawa nafsu dan birahi dalam dirinya. Dan dia menjadi seterunya Bapa. Itu orang duniawi, itu sistem duniawi, Kak. Jadi sama-sama tinggal di bumi, tetapi dengan dua sistem yang berbeda di bumi. Tergantung Anda pilih sistem yang mana. Kalau Anda memilih sistem surgawi, Anda akan bisa menerima Roh Kudus itu dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda mengikuti sistem duniawi yang hanya menuruti keinginannya sendiri, kamu tidak akan pernah bisa menerima Roh Kudus. Kasih tahu, hanya dengan mengikuti apa yang diinginkan Bapa, yaitu yang dari surga, Anda bisa mengenal pribadi Roh Kudus itu. 1, 2, 3. Ya, Anda bisa menerima Roh Kudus itu. Anda bisa mengenal dia, Anda bisa memahami dia. Anda tidak akan pernah bisa menolak dia. Karena Anda kenal dia kok, Anda lihat dia, Anda tidak buta. Jadi Anda bisa bayangkan kalau seseorang itu hidup di bumi dan menjadi duniawi. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Katong tinggal di bumi tapi jangan sampai duniawi. 1, 2, 3. Buka 1 Yohanes pasal 2 dulu. Ayat yang ke-15, 16, 17 saudara. Ini yang membuat orang menjadi buta dan tidak dapat melihat Roh Kudus. Penolong itu, penghibur itu. Oke, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan, titik dulu di situ. Kalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada. Yohanes tadi yang kamu baca tadi bilang apa? Siapa yang mengasihi aku, dia menuruti perintahnya. Segala perintahnya. Jadi kalau kamu lihat, kalau kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu, karena dia lebih mengasihi dunia, dia taat tidak sama perintah Bapa? Tidak taat, kakak. Hati-hati. Jangan bangun opini dalam dirimu sendiri. Jangan membangun pandanganmu sendiri. Ini juga pelayanan. Tuhan juga mengerti beta pun diri. Yes. Tapi kau harus bisa menaruh kau punya diri untuk bisa mengerti perasaannya Bapa kepada kamu itu apa. Harus. Supaya sekecil apapun yang kamu buat dalam tanda kutip, walaupun itu bukan sekedar pelayanan, tapi kau tahu apa yang kau buat itu hanya untuk Bapa. Setuju, katakan amin. Itu yang diinginkan Bapa buat teman-teman semua di sini. Jadi jangan sampai kita tersalah. Kau boleh pelayanan kiri kanan, kau boleh melakukan banyak hal buat orang, tapi kau sendiri ini membangun, kau punya motivasi sendiri. Kau membangun prinsip sendiri. Kau membangun, kau punya kebenaran sendiri. Kau merasa apa yang kau buat ini dari Tuhan. Padahal itu kau punya keinginan. Padahal itu hanya kau ikut-ikutan orang. Kita sendiri tidak membangun satu hubungan yang karib dengan Bapa. Kita sendiri tidak tunduk dan taat pada hukum dan ketetapannya Bapa. Itu menjadi masalah nanti, kakak. Ingat, menjadi standarnya Bapa bukan banyaknya pelayanan yang Anda pakai. Atau banyaknya pelayanan yang Anda lakukan. Banyak orang yang bersuruh memanggil nama Tuhan tidak masuk surga, kawan. Tuhan, tidakkah kami berbuat mujizat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Berkhotbah, bernubuat, pelayanan kiri kanan demi namamu? Pada hari terakhir baru aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Saya kan tidak mau begitu terjadi dalam hidup Anda. Capek pelayanan, makan hati, uang habis, pikiran rontok, stres dengan pelayanan, orang hujat, orang tolak, orang maki hancur sama Anda dan saya misalnya. Kemudian tapi ujung-ujungnya Tuhan bilang beta justru kena lu. Jadi mari teman-teman, ketong belajar. Karena ketika ada Roh Kudus yang menguasai kita, kakak, itu seperti cap begitu. Oh ini miliknya Bapak, oh ini tidak. Makanya identitas kamu sebagai orang muda yang percaya kepada yang hidup itu, kakak, Bapa kita yang kudus, itu harus dibuktikan dengan cinta kasihmu kepada Bapa saya. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bukti cintamu kepada Bapa itu ketaatanmu melakukan perintahnya. 1, 2, 3.
Atau jadi Kristen itu bukannya kata-kata. Saya Kristen. Itu Kristen. Yes. Mana buktinya lu Kristen? Makanya pernah saya singgung di sini. Mahatma Gandhi bilang apa? Aku suka Kristusmu, tapi aku benci Kristenmu. Karena kehidupan kekristenanmu tidak seperti Yesus punya ajaran. Itu yang Mahatma Gandhi ngomong. Karena kamu selalu memilah-milah orang. Saudara yang dikasihi oleh Bapa, mari. Jangan sampai kamu menjadi pribadi yang hanya cuma seperti kata pengkhotbah. Kamu berjuang, berusaha, tapi seperti menjaring angin. Semuanya menjadi sia-sia. Tidak boleh. Anda harus bisa memastikan apa yang Anda buat, everything dalam hidup kamu, itu benar-benar berkenan di hadapan Bapa dan memastikan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pencipta kita. Harus. Dan itu dimulai dari dirimu. Jadi jangan sampai hidup seperti ini. Janganlah kamu mengasihi siapa? Dengan apa yang ada. Jangan lu cinta terlalu, ini benda-benda mati dong nih. Yang mau hidup saja, kamu yang memberi hidup. Colok on off dulu. Tapi kamu pun cinta ini benda mati, ini sudah lebih kamu bilang ini istri kedua lah, istri ketiga lah. Sampai ada bilang ini pacar lah, hidupku hanya untuk ini nah. Coba lihat sebelah kiri kanan, orang gila. Ini, pakai otak, 1, 2, 3. Ini kan benda mati semua nih, gitar benda mati. Tapi ada orang yang cinta gitarnya melebihi cintanya kepada Bapa kita. Ada orang yang cintanya kepada drum. Sampai dia hidup mati dan drum. Ada orang yang cintanya pada bass. Sampai dia bilang ini bass ini seperti istri. Mana ada bentuknya istri begitu di situ? Iya toh? Seperti pacar. Pacar itu manusia normal, itu pacar manusia. Bukan pacar yang bass. Coba lihat sebelah kiri kan bisa bertobat kan? Ada orang yang bilang gini, ini anjing ini paling setia. Mana ada anjing setia? Dia puasa begitu dia makan sengkau. Ini buaya ini paling bagus. Buaya apa yang bagus? Ya tuh, ada orang yang lebih mencintainya binatang daripada mencintai manusia sesamanya. Boleh Anda mencintai binatang, tapi jangan sampai mencintai binatangnya melebihi mencintai manusia. Apalagi mencintai Bapa saya. Coba lihat sebelah kiri kan, pakai otak. Ada orang yang mencintai handphone ini gila. Tidak ada handphone ini galau. Makanya hidup tanpa handphone itu seperti hidup tanpa. Ya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1, 2, 3. Apa yang ada di dalamnya? Apa? Uang. Siapa yang cinta uang melebihi segalanya? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, semakin lu kejar uang, semakin lu sudah dapat doi. 1, 2, 3. Ya, sudah pernah lihat ilustrasi orang lagi taruh begini, ada uang di depannya. Dia kejar uang, dia tidak pernah dapat itu uang. Dia kejar terus. Uang tidak pernah dia dapat. Artinya apa? Tidak pernah ada kepuasan ketika uang menjadi urusanmu yang paling utama. Apa yang ditawarkan dunia? Ketenaran. Apa yang ditawarkan dunia? Nama besar. Orang kenal. Tenar. Makanya kamu lihat sistem yang dibangun oleh dunia dalam YouTube, dalam TikTok, dalam snack video, Reels, semua orang pemuka. Mana ada setan pemuka? Karena setan pada dasarnya sudah tenar. Tidak perlu dikasih tenar lagi. Tetapi yang dunia tawarkan kepada manusia adalah apa? Manusia harus menjadi tenar. Secara tidak langsung orang mau tenar tidak? Mau dong. Siapa yang tidak mau bikin heboh di dunia maya? Semakin lu bikin ini, lu heboh. Pokoknya lu bikin miring sedikit saja. Jangan mencintai apa yang ada di dalam dunia ini. Karena itu akan membuat kamu tidak akan pernah bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Kamu tidak akan pernah bisa menerima Roh Kudus. Tidak. Kau lebih mencintai dunia nah. Coba lihat sebelah kiri kananmu, ada yang lebih mencintai cinta. Tahu? Dia gila dengan kata cinta. Dia lebih cinta suami daripada Tuhan. Dia lebih cinta anak daripada Tuhan. Dia lebih cinta istri daripada Bapa saya. Dia lebih cinta, pokoknya kata cinta. Coba lihat sebelah kiri, dia lebih cinta sahabat daripada Bapa. 1, 2, 3.
Saudara, dunia ini betul-betul tarikannya kuat. Makanya kenapa Alkitab langsung melarang, jangan sampai kau mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Hati-hati kakak. Semua hal. Karena itu akan membatasi kita dengan Bapa. Ya, lanjut ayatnya kakak. 2, 3. Bukan berasal dari Bapa, melainkan makanya dunia itu selalu dekat dengan orang yang penuh keinginan daging. Dunia menawarkan semua yang penuh dengan makanya ada nona-nona celana umpan, ada nyong-nyong yang ganteng-ganteng berubah menjadi nyong yang jelek-jelek jadi ganteng. Hidung pesek dia tidak mensyukuri, dia operasi jadi mancung. Telinganya agak sedikit runcing, dia kasih pendek sedikit. Rambutnya keriting, dia kasih rebonding. Lurus, ada yang kasih botak. Kulitnya hitam, dia pakai lulur 1 juta lulur. Supaya agak terang sedikit. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, dia masif saja tahu syukuri apa yang ada. Apalagi kamu begitu. Coba kasih tahu sebelah kiri kanan. Syukuri apa yang ada. 1, 2, 3. Makanya jangan mengikuti keinginan dunia ini. Karena dunia ini hanya cuma membuat kau punya keinginan itu akan semakin meningkat. Birahi, hawa nafsu semakin meningkat. Akhirnya engkau melupakan esensi kamu yang adalah tubuh, tempat berdiamnya Roh Kudus. Kamu menajiskan ini tubuh terus. Kenapa? Dunia menawarkan yang bersifat daging, Kak. Mengenakan ini daging. Dunia menawarkan yang mengenakan ini birahi. Oleh karena itu, jangan sampai lu mengikuti ini dunia yang sementara menawarkan semua yang mengenakan apa? Kasih tahu, hati-hati dengan dagingmu karena itu akan bisa menjerumuskan kamu. 1, 2, 3. Oleh karena itu, jangan sampai kamu terjebak dengan dunia. Makanya dunia itu betul-betul membuka strategi manipulasinya untuk betul-betul mencengkram kamu dan saya supaya kita itu tidak dikuasai oleh Bapa dan tidak mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh. Itu dunia kan. Makanya lu tinggal di bumi bukan berarti lu duniawi loh. Lu butuh makan, akhirnya lu kerja. Normal, silakan. Tapi bukan berarti karena kerja lu punya waktu dengan Bapa hilang. Itu masalah. Lu pelayanan, mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan, silakan. Tapi jangan sampai pelayanan membuat lu punya hubungan pribadi dengan Bapa itu putus. Sudah bisa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dunia tidak boleh menghalangi kamu dengan penciptamu. 1, 2, 3. Ya. Berikut, dunia itu punya 7 pengaruh. Selalu saya bilang di sini. 1, art and entertainment. 2, business and marketplace. 3, church and religion. 4, digital and teknologi. 5, education. 6, family, keluarga. Yang ke-7, government and politik. 7 ini kakak yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Tambah lagi, healthy, kesehatan. Selalu ada dalam hidup. Ini lu akan hidupi. Tapi bukan ini menjadi penghalang lu untuk bisa kenal Bapa saya. Setuju katakan amin. Katong tinggal di bumi, tapi bukan berarti katong duniawi. Saya tinggal di bumi, bukan berarti saya mencintai. Saya harus mencintai Bapa saya yang menciptakan bumi ini. Setuju katakan amin. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Yang membutakan orang untuk tidak bisa melihat Roh Kudus adalah keinginan dunia itu. 1, 2, 3. Omong kuat. Lagi. Yang menghalangi seorang itu tidak dapat melihat Roh Kudus, tidak bisa menerima Roh Kudus, tidak bisa memiliki Roh Kudus dalam diri sendiri. Karena apa? Lu tinggal di bumi, tapi bukan berarti duniawi. Lu tinggal di bumi bukan berarti mencintai yang dunia ini kakak. Dunianya menawarkan semua yang mengenakan
daging Anda. Dan Anda bilang Anda percaya sama Bapak Yasa. Tapi Anda sendiri masih terus dikuasai oleh keinginan Anda sendiri. Berarti belum mencintai dia dengan sungguh-sungguh. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Cintai dia itu dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Yang kedua, buka Yohanes pasal 16. Poin yang pertama, yang menghalangi orang tidak melihat Roh Kudus, menolak Roh Kudus dan tidak mengenal Roh Kudus adalah keinginan dunia ini. Maka Yohanes 16 kita melihat apa pekerjaan daripada penghibur itu. Baca sama-sama ayat keempat sampai 15. Roh itu akan menuntun kamu. Dia akan membawa kamu kepada satu yang disebut yang benar. Dia akan menginsafkan dunia ini dari segala kesalahan dan dosa. Anda bisa tahu bahwa ini salah, itu ada Roh Kudus, Kak. Anda akan terus tetap di jalan yang benar karena ada Roh Kudus. Oleh karena itu mari teman, perjuangan kita ini masih panjang. Ada amin? Kau masih sehat bugar, masih muda-muda, keinginan masih panjang, masa depan masih panjang. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Belajar untuk melihat segala sesuatu itu dengan pandangannya Bapa. 1, 2, 3. Iya. Karena dengan itu orang tidak akan pernah menganggap engkau rendah karena kau muda. Karena kau dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu dikuasai oleh Roh. Kamu mau mengikuti apa yang Bapa mau, meninggalkan yang daging. Oleh karena itu kesimpulan yang terakhir teman-teman pesan Bapa ini. Kamu tahu Roh Kudus itu penting. Kamu tahu bahwa tubuh kamu tempat berdiamnya Roh Kudus. Roh Kudus tidak punya tempat di mic, air, tidak, Kak. Gitar, tidak, Kak. Roh Kudus itu di sini. Ketika lu raba ini gitar bass, ngalir itu kuasa keluar, Kak. Dari sini. Ketika lu pegang mic, bukan mic yang punya kuasa. Tapi ini harus penuh dengan Roh Kudus. Ketika lu bicara, bukan berkhotbah, tapi mengajar mungkin sebagai pengajar. Lu sebagai pemotivator, lu bisa membuat orang lain itu bisa mempercaya diri kembali. Bukan mic-nya, bukan kamunya, tapi ada something di sini yang membuat kamu itu berbeda dengan yang lain. Setuju katakan amin. Kamu harus begitu, kan? Jangan sampai kamu hanya cuma menjadi orang yang dong lain, dong kalau datang di sini bikin rusak, memang doa omong Tuhan juga, mau bikin ancur saya ini tempat. Kau tuh suka dong datang, sondek bersih, kotor, dadolek, kau tuh suka. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kau tuh tinggal di bumi, bukan berarti duniawi. 1, 2, 3. Ya, miliki dia seutuhnya. Dia akan menginsafkan, namanya menginsafkan, berarti katong semua ada buat salah, betul tidak? Katong ada buat pelanggaran, pasti Tuhan akan ubahkan dan insafkan katong. Perubahan itu datangnya dari Bapa. Dan Bapa yang mengubahkan katong. Kapan Bapa bisa mengubahkan kamu dan saya? Kapan saja bisa. Tapi Bapa kita ini kan punya satu hukum namanya free will. Kebebasan untuk memilih. Ketika kamu sudah siap, Bapa ini aku ubah aku, dia ubah. Makanya kamu harus bisa bicara terus dengan dia, Bapa. Sudah cukup saya hidup dalam dosa ini. Sudah cukup saya terus dikuasai oleh keinginan ini. Sudah cukup. Ini waktunya. Roh Kudus itu tinggal di tempat yang tepat. Setuju katakan amin. Yaitu hidup saya. Tubuh saya. Kamu akan lihat bagaimana Bapa berperkara dalam hidup kamu. Kamu akan lihat bagaimana mujizat-mujizat. Bukan soal berkat, Kak. Tapi mujizat, hikmat, pengertian, nasihat, keadilan. Bahkan keberanian kamu untuk percaya kepada dia. Untuk menyatakan dia itu seperti apa. Tidak ada kegentaran dalam diri kamu. Ada amin. Kamu menjadi orang yang penuh dengan pengharapan di dalam Bapa. Kenapa? Kekhawatiran, kebimbangan. Itu hanya berasal dari dunia. Ketika kau dikuasai oleh Roh Kudus secara penuh, kakak. Kebimbangan, kekhawatiran tidak akan ada pada kamu. Yang ada hanya apa?
kekuatan untuk tetap berharap kepada Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Penting sekali Roh Kudus menguasai hidup kamu. 1, 2, 3. Mari kita tundukkan kepala.